Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita tentu bisa membedakan mana kata-kata yang biasa kita dengar, yang bisa membangun hidup kita, yang bisa menyemangati kita, atau mana kata-kata yang selama ini kita tidak harapkan kita dengar, lalu karena itu bisa menghancurkan kita, karena itu bisa membuat kita tidak bersemangat, karena itu bisa membuat kita kehilangan kepercayaan diri misalnya. Ya, ada banyak pengalaman tentu yang sudah kita alami. Baik itu dari sisi kita yang dalam tanda kutip menjadi korban dari perkataan orang lain, atau mungkin kita yang sadar ataupun tidak menjadi pelaku dalam tanda kutip, yang sudah menyampaikan kata-kata yang tidak terlalu baik dan itu membuat orang lain terluka. Ya, kita tahu bersama bahwa itu bukan suatu hal yang sederhana, tetapi berkata-kata adalah sebuah aktivitas yang mungkin cukup banyak dilakukan oleh setiap kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ya salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah berkata-kata. Kita yang mengikuti debat Capres-Cawapres belakangan ini juga tentu punya penilaian sendiri. Ya, mana sih yang baik, ya mana yang kurang baik, mana yang cocok dengan kita, mana yang kurang cocok dengan kita, misalnya begitu. Sehingga sedikit banyak akan menjadi poin pertimbangan ketika nanti pemilu tiba, begitu ya. Kita punya selera sendiri. Dulu juga pernah ada seorang motivator ya yang kemudian sayangnya jatuh karena persoalan pribadi begitu ya, yang namanya adalah Bapak Mario Teguh. Beliau itu terkenal dengan tagline-nya itu yang sahabat-sahabatku yang super gitu ya. Walaupun saya nggak terlalu mirip Bapak Saudara ya. Ya, suaranya khas, lalu kemudian nada suaranya itu mungkin dianggap orang lain bisa banyak memberikan motivasi ya, sehingga beliau disebut sebagai motivator. Ya, ada banyak sih motivator sampai dengan saat ini begitu ya, yang masih terus menyampaikan kata-kata yang menginspirasi orang lain. Nah, ketika kita melihat itu semua, maka kita boleh belajar. Bukan hanya dari mereka, tetapi juga sebenarnya kita adalah orang-orang, kita adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya asalnya dari perkataan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita hidup, kita menjalani berbagai macam hal, kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu kan dari perkataan Tuhan. Sehingga kita tahu penting sekali perkataan itu kita sikapi dengan baik, perkataan itu kita siapkan dengan baik. Jangan sampai lewat perkataan kita justru kehadiran kita dirasakan sebagai dampak negatif. Surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Ini terkait lidah ya Bapak Ibu Saudara. Yakobus 3, 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Idealnya Bapak Ibu Saudara, kita diharapkan untuk bisa benar-benar menjaga supaya perkataan kita ini boleh menjadi perkataan yang membangun orang lain, bukan menjatuhkan. Yang menginspirasi, yang memotivasi, bukan yang menghancurkan atau melukai. Walaupun tidak mudah, namun kita percaya bersama dengan Tuhan, sang sumber perkataan itu, kita akan bisa belajar bersandar padanya, berhikmat padanya, sehingga perkataan kita juga bisa menjadi perkataan yang menyenangkan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan pada kami. Kami boleh hidup melalui perkataan Tuhan yang begitu indah, yang begitu agung, yang senantiasa kami hayati dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat bagi kami. Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Sehingga kami boleh terus-menerus belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Sehingga dimulai dari perkataan kami bisa menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang lain di sekitar kami. Inilah Tuhan doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.